Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini gue akan membahas sebuah film yang menurut gue sangat-sangat bagus, berjudul Tokyo Taxi tahun 2025. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan menampilkan seorang supir taksi independen bernama Koji yang baru pulang pagi buta setelah menyupir sepanjang malam. Sesampainya di rumah, Koji mencatat seluruh aktivitasnya selama bekerja, mulai dari pendapatan hingga total laju kendaraan sepanjang malam. Ketika sedang sarapan, istri Koji yang bernama Kaori memberitahu suaminya kalau anak perempuan mereka yang bernama Nana direkomendasikan ke sebuah sekolah musik swasta terkenal di kota tersebut. Koji tentu saja sangat bahagia, terlebih Nana tidak perlu mengikuti ujian seleksi dalam memasuki sekolah itu. Hanya saja terdapat satu masalah, yaitu uang masuk sekolah sangatlah besar, yaitu mencapai 1 juta yen. Melihat Nana yang begitu bahagia dan bersemangat membuat Koji berjanji akan mencari solusi bagaimanapun caranya untuk mendapatkan uang tersebut. Selain itu, mereka masih harus menghadapi masalah lain, yaitu menghadapi inspeksi taksi serta pembayaran uang sewa apartemen yang jika dijumlahkan mencapai 200.000 yen di luar dari uang masuk sekolah musiknya Nana. Di sisi lain, keluarga Koji sudah tidak punya tabungan, sehingga Kaori merekomendasikan untuk menjual rumah nenek Nana. Setelah itu, Koji mencoba untuk beristirahat, tapi tetap tidak bisa tidur karena ia kepikiran betapa besarnya biaya yang mereka butuhkan saat ini. Kaori sempat meminta agar meminjam kepada adiknya Koji, tapi Koji merasa cara itu tidak akan berhasil. Baru beberapa menit mencoba memejamkan mata, tiba-tiba Koji mendapat telepon dari rekan kerjanya yang meminta untuk menjemput seorang pelanggan yang sudah memesan taksi sejak 3 hari lalu. Tapi rekannya itu tidak bisa menjemput karena alasannya adalah sakit pinggang. Temannya tersebut memberitahu bahwa perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan jarak jauh, jadi tarif yang dikenakan pastinya akan sangat mahal. Mendengar hal tersebut, Koji pun mulai tertarik dan ia bertanya kemana dirinya harus pergi menjemput pelanggan itu. Temannya berkata bahwa Koji harus pergi ke sebuah kuil dan menjemput pelanggan tersebut di depan kuil itu pada jam 1 siang. Lalu di siang harinya, Koji segera menuju tempat yang sudah ditentukan. Dalam perjalanan, Koji sempat menelpon adiknya untuk meminta bantuan meminjam uang guna menutupi sebagian biaya sekolah dari Nana. Alih-alih mendapatkan dukungan, Koji justru menerima cibiran yang tajam. Adiknya mengatakan sejak awal Nana tidak perlu dimasukkan ke sekolah mahal jika kondisi keuangan mereka tidak memadai, yang membuat Koji sontak terdiam dengan perasaan campur aduk antara kesal dan putus asa. Di tempat lain, terlihat seorang perempuan lanjut usia bernama Sumire Takano, berusia 85 tahun, yang menjadi penumpang yang akan dijemput oleh Koji. Setibanya di depan kuil, Koji sigap mengangkat barang-barang ke dalam bagasi, sementara Sumire langsung masuk ke dalam taksi dengan sikap yang terkesan dingin. Setelah meninggalkan area kuil, Koji bertanya mengenai tujuan perjalanan mereka. Dengan nada datar, Sumire menjawab seharusnya supir sudah mengetahui tujuan akhir pelanggan yang dijemput. Koji kemudian menjelaskan bahwa ia hanyalah supir pengganti karena pengemudi sebelumnya berhalangan untuk menjemput. Mendengar hal itu, Sumire akhirnya menyebutkan bahwa mereka akan menuju ke daerah bernama Yokohama sambil menyerahkan sebuah amplop berisi alamat lengkap dari tujuan mereka. Sumire juga mengungkapkan menjadi orang tua merupakan sesuatu yang berat untuk dijalani karena hampir tidak punya energi untuk mengurus diri sendiri. Oleh sebab itu, Sumire memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di sebuah panti jompo eksklusif di Yokohama. Tapi sebelum benar-benar pergi ke sana, Sumire memiliki satu permintaan terakhir, yaitu berkeliling Tokyo untuk mengenang masa lalunya. Koji pun menyetujui permintaan tersebut dan ia langsung bertanya tujuan pertama. Sumire memilih jembatan bernama Kototoi. Setibanya di sana, suasana berubah sendu ketika Sumire menceritakan bahwa ayahnya meninggal di jembatan itu pada tahun 1945 saat ia masih berusia 5 tahun. Kenangan tersebut seakan masih membekas kuat dalam ingatan Sumire.
Lalu perjalanan pun berlanjut. Sumire meminta Koji melewati sebuah gang sempit yang dahulu merupakan tempat tinggalnya. Kini gang itu telah berubah menjadi kawasan pemukiman modern yang nyaris tak menyisakan jejak dari masa lalu. Sumire bercerita bahwa dirinya dibesarkan oleh ibunya yang merupakan ibu tunggal serta menghidupi kebutuhan mereka dengan mengelola kafe kecil di sekitar sana. Saat beranjak dewasa, Sumire jatuh cinta pada pria asal Korea bernama Yoongi. Cinta pertamanya yang begitu membekas bagi dirinya. Sayang, hubungan mereka harus berakhir ketika Yoongi kembali ke negaranya demi ikut membangun tanah airnya setelah Perang Korea usai. Tanpa diketahui oleh Yoongi, Sumire ternyata sedang mengandung. Sumire memutuskan untuk mempertahankan anaknya meskipun harus menjalani hidup tanpa pernah bertemu kembali dengan Yoongi. Setelah kepergian Yoongi, Sumire melanjutkan hidup dengan bekerja di kafe milik ibunya sambil membesarkan anaknya seorang diri. Bertahun-tahun kemudian, Sumire bertemu dengan seorang pria bernama Mr. Ogawa dan kembali merasakan jatuh cinta. Awalnya Ogawa tampak sebagai sosok yang bertanggung jawab, sering menjemput Sumire di kafe, memberi hadiah untuk ibunya, serta berusaha menjalin kedekatan dengan putra Sumire yang bernama Isamu. Perjalanan panjang dan percakapan yang intens membuat Sumire akhirnya merasa lapar. Koji kemudian berhenti di tepi danau agar mereka bisa beristirahat sejenak. Sumire memuji makanan yang direkomendasikan oleh Koji. Koji pun bercerita bahwa makanan tersebut juga merupakan favorit dari putrinya. Koji mengungkapkan bahwa putrinya diterima di institusi musik bergengsi, namun biaya pendidikan yang tinggi menjadi beban besar bagi keluarganya. Sebagai seorang ayah, Koji merasa tertekan karena harus terus berjuang demi masa depan putrinya. Lalu setelah beristirahat, Sumire meminta untuk diantar ke wilayah bernama Shinju, tempat ia pernah tinggal bersama anaknya yaitu Isamu. Saat melewati daerah tersebut, Sumire menyadari lingkungan itu telah berubah drastis, seakan menghapus seluruh jejak kehidupannya di masa lalu. Koji kemudian bertanya apakah Sumire akhirnya menikah dengan Mr. Ogawa. Ekspresi Sumire langsung berubah. Sumire mengakui pernikahan itu memang terjadi, tetapi tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Setelah menikah, Sumire dan Isamu tinggal bersama Mr. Ogawa. Perlahan, sifat asli dari Mr. Ogawa mulai terlihat. Ogawa tampak tidak menyukai Isamu, bahkan ia pernah membuang mainan dari Isamu saat sedang bermain di meja makan. Ucapan-ucapannya juga sering menyakitkan, termasuk menyebut Isamu sebagai anak haram. Selain itu, Ogawa tidak lagi menunjukkan tanggung jawab seperti di awal hubungan mereka. Ogawa kerap terlambat memberikan uang bulanan, bahkan jumlahnya jauh dari kata cukup. Ketika Sumire meminta tambahan untuk membeli seragam sekolah dan membayar makan siang Isamu di sekolah, Ogawa menolak dengan menyatakan bahwa itu bukan tanggung jawabnya. Ogawa beralasan bahwa Isamu bukan anak kandungnya, sehingga ia tidak memiliki kewajiban apapun. Sumire mengingatkan dulu Ogawa pernah berjanji akan memperlakukan Isamu seperti anak sendiri, namun nyatanya perkataan itu justru membuat sebuah tamparan yang mendarat di wajah Sumire. Sumire hanya mampu menangis setelah menerima perlakuan kasar dari Ogawa. Isamu yang melihat ibunya menangis segera mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Namun Sumire selalu berusaha menyembunyikan kenyataan pahit yang ia terima serta menahan luka demi melindungi perasaan anaknya. Malam harinya Ogawa pulang dalam keadaan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu ia meminta Sumire melayaninya serta meminta agar Sumire memberikan seorang bayi kepadanya. Tapi Sumire yang sudah terlanjur risih langsung menolak. Karena penolakan itu, Ogawa kembali meluapkan amarah dengan menampar Sumire. Lalu pada keesokan harinya, suasana rumah kembali dipenuhi ketegangan. Ogawa memanggil Isamu dengan nada yang keras. Saat nama Isamu disebut, Isamu dan Sumire saling bertukar pandang seolah memahami bahwa masalah baru akan muncul. Ternyata Ogawa menemukan noda pada salah satu piringan hitam dan langsung menuduh Isamu telah masuk ke kamarnya tanpa izin. Dari sini Sumire mulai mempertanyakan alasan dibalik kebencian Ogawa terhadap Isamu. Jawabannya adalah karena Ogawa tidak pernah benar-benar menerima Isamu karena Isamu bukan anak kandungnya. Setiap kali melihat Isamu, Ogawa justru merasa insecure oleh bayangan masa lalu dari Sumire bersama Yoongi. Setelah meluapkan isi hatinya, Ogawa mencoba membujuk Sumire dengan cara lain.
Ia mengajak Sumire pergi berlibur berdua tanpa membawa Isamu dengan harapan mereka bisa memulai kembali kehidupan baru dan memiliki anak bersama. Sumire sebenarnya sudah tidak memiliki keinginan untuk pergi kemanapun dengan Ogawa, tetapi desakan yang terus-menerus akhirnya membuatnya menyerah. Dengan perasaan berat, Sumire meninggalkan Isamu di rumah neneknya. Suatu hari, sepulang dari liburan, kenyataan yang lebih menyakitkan pun terungkap. Ibu Sumire memberitahu bahwa ia melihat banyak sekali bekas memar di punggungnya Isamu, seperti luka akibat pukulan benda keras. Sumire terkejut dan dihantui rasa bersalah karena tidak menyadari penderitaan dari anaknya sendiri. Ia kemudian teringat bahwa Isamu sering menghindar setiap kali diajak mandi bersama, seolah menyembunyikan sesuatu. Mendengar hal itu, hati Sumire hancur. Ia tidak hanya diliputi kesedihan, tetapi juga kemarahan yang selama ini terpendam. Ia mempertanyakan kenapa Isamu memilih diam dan menyembunyikan semuanya darinya. Lalu ia berjanji tidak akan pernah lagi membiarkan anaknya mendapati kekerasan. Suatu malam ketika Ogawa pulang dari bekerja, Sumire bersikap tidak seperti biasanya. Ia memperlakukan Ogawa dengan lebih ramah dan hangat seolah tidak ada masalah di antara mereka. Ogawa pun merasa senang dan mulai bertanya di mana Isamu berada. Ketika Sumire menjawab bahwa anak itu tinggal di rumah neneknya, Ogawa terlihat puas dan bahkan menyarankan agar Isamu tidak perlu kembali lagi sehingga mereka bisa hidup berdua tanpa gangguan. Di balik sikap tenang itu, Sumire sebenarnya telah membuat rencana besar. Tanpa sepengetahuan Ogawa, Sumire telah mencampurkan obat tidur dalam dosis tinggi ke dalam minuman dari Ogawa. Saat efek obat mulai bekerja dan kesadaran Ogawa melemah, Sumire pergi ke dapur untuk mengambil minyak goreng yang sudah dipanaskan hingga mendidih, kemudian ia menyiram minyak itu tepat di alat vital dari Ogawa sendiri. Mendengar cerita itu, Koji bertanya apa yang terjadi setelahnya. Sumire sebenarnya tidak peduli jika Ogawa mati atau tidak. Pada saat itu di Jepang, para suami bebas memukuli atau bersikap kasar kepada istri dan juga anak-anak mereka tanpa adanya landasan hukum yang bisa memberatkan suami. Istilah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga belum ditemukan yang membuat para suami bebas melakukan apapun. Perlakuan kasar atau kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada anak dan istrinya tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk meminta cerai. Jadi, para istri harus menanggung apapun yang dilakukan oleh suami mereka. Sumire merasa jika saat itu hanya dirinya yang menanggung kekerasan dari Ogawa, Sumire sanggup menahan penderitaannya. Tapi ketika ia mengetahui anaknya juga ikut disiksa, hal ini pun membuat emosi Sumire tidak tertahankan. Setelah menceritakan seluruh kisah hidupnya, Sumire kemudian meminta Koji untuk berbagi cerita tentang keluarganya. Koji tidak banyak berbicara, ia hanya mengungkapkan jatuh cinta pada istrinya sejak masa SMA, terutama karena keindahan mata dari istrinya yang bernama Kaori. Hubungan mereka dimulai dari usia muda dan terus berlanjut hingga dewasa. Koji mengaku merasa sangat beruntung karena istrinya memilih dirinya dibandingkan pria lain, mengingat dulu istrinya termasuk siswi populer yang banyak disukai di sekolah. Namun di balik itu, Koji juga menyimpan rasa tidak percaya diri. Ia merasa banyak pria lain yang lebih mapan, lebih kaya, dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik daripada dirinya. Mendengar hal itu, Sumire langsung menegur Koji karena perasaan seperti itu justru dapat melukai hati istrinya jika suatu saat tersampaikan. Perjalanan pun berlanjut hingga mereka melewati perbatasan Tokyo. Sumire memberikan makanan manis kepada Koji sebagai bentuk perayaan kecil bahwa dirinya akan meninggalkan Tokyo dengan bahagia. Sumire mengungkapkan bahwa ia sudah lama ingin melakukan perjalanan seperti ini, sebuah keinginan yang bahkan sudah muncul sejak ia berada di penjara. Pengakuan itu sontak membuat Koji terkejut. Sumire kemudian menjelaskan bahwa ia divonis penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan kepada Ogawa. Kasus itu sempat menjadi sorotan besar, menyebar luas di berbagai media dan menarik perhatian publik. Dalam ingatannya saat menghadiri persidangan, kedua tangan Sumire diikat dan ia berdiri di hadapan hakim dengan sikap yang tenang. Sumire bahkan secara terbuka menolak menggunakan nama belakang Ogawa, nama yang secara sosial dianggap harus digunakan oleh seorang istri dari sang suami. Sikapnya yang tidak menunjukkan penyesalan membuat media saat itu memberitakan Sumire secara tajam dan cenderung menghakimi Sumire. Di sisi lain muncul pula dukungan dari berbagai komunitas perempuan yang datang untuk membela Sumire. Melihat kasus tersebut dari sudut pandang yang berbeda, jelas para perempuan mendukung Sumire. Peristiwa itu bahkan menarik perhatian hingga ke luar negeri. Dalam persidangan, Ogawa yang ternyata selamat dari insiden penyiraman minyak panas diminta memberikan kesaksian mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Ogawa tetap mengelak dan tidak mengakui kekerasan yang selama ini ia lakukan terhadap Sumire. Hakim kemudian bertanya apakah Ogawa mengalami luka fisik akibat kejadian tersebut. Lalu karena terlalu malu untuk menjawab, suasana ruang sidang sempat hening. Namun Sumire dengan tegas mengungkapkan bahwa Ogawa telah kehilangan alat vitalnya. Pada akhirnya pengadilan tetap memutuskan bahwa Sumire bersalah dan ia dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Di saat yang sama, taksi yang dibawa oleh Koji melaju cukup cepat hingga menarik perhatian dari polisi patroli. Petugas kemudian meminta Koji untuk menepi dan menghentikan kendaraannya. Menghadapi situasi tersebut, Sumire yang tampak sudah berpengalaman mengambil alih pembicaraan. Sumire menjelaskan kepada polisi bahwa dirinya memiliki riwayat penyakit jantung dan ia harus segera menuju rumah sakit. Nada bicaranya yang meyakinkan membuat petugas merasa iba sehingga akhirnya mereka diizinkan untuk melanjutkan perjalanan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu Sumire mengungkapkan bahwa ia memang mengidap penyakit jantung kronis. Sumire bahkan telah menjalani pemasangan ring pada pembuluh darahnya sebagai upaya memperpanjang harapan hidup. Secara medis, Sumire mungkin masih bisa bertahan sekitar 5 tahun lagi, meskipun dalam hatinya ia merasa waktu yang tersisa tidak akan selama itu. Sumire menyadari kondisinya dapat memburuk kapan saja. Di tengah perjalanan, Nana sempat menelpon dan menanyakan keberadaan ayahnya. Ketika mengetahui Koji sedang dalam perjalanan menuju Yokohama, Nana terdengar sangat antusias dan bahkan menitipkan makanan. Sumire yang mendengarnya merasa bahwa anak tersebut pastinya sangat menyayangi sang ayah, terlihat dari nada suaranya. Hal itu secara tidak langsung mengingatkan Koji mengenai hubungan Sumire dan Isamu. Koji kemudian dengan hati-hati bertanya bagaimana nasib Isamu setelah Sumire dipenjara. Awalnya Sumire enggan membahas hal tersebut karena luka yang ditinggalkan masih begitu dalam dan menyakitkan. Namun setelah terdiam sejenak, Sumire akhirnya memilih untuk menceritakan kenyataan yang selama ini ia pendam. Sumire mengungkapkan Isamu telah meninggal dunia ketika Sumire masih menjalani hukuman di penjara. Pada awal masa tahanannya, ibu Sumire masih sering membawa Isamu untuk menjenguk. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai merenggang. Isamu perlahan menjauh dan tampak menyimpan kemarahan seolah tidak mampu memahami atau menerima keadaan dari ibunya. Dari situ, Sumire tidak pernah menyalahkan Isamu. Sumire justru merasa kebencian itu adalah hal yang wajar bagi seorang anak yang terluka. Sampai suatu ketika, di suatu hari ketika mengendarai sepeda motor, Isamu mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya. Kabar itu sangat-sangat menghancurkan Sumire. Ia sempat diberi kesempatan untuk menghadiri pemakaman dari putranya, tetapi Sumire tidak sanggup melihat kenyataan tersebut secara langsung. Rasa bersalah, kehilangan dan penyesalan bercampur menjadi satu, mendorongnya untuk melakukan penyelesaian hidup. Dalam hari-hari yang sunyi di penjara, Sumire sering mengurung diri di dalam kamar mandi, merenungi kematian Isamu dan segala keputusan yang telah membawanya pada titik itu. Mendengar kisah tersebut, Koji tidak mampu menyembunyikan rasa iba. Koji berusaha menenangkan Sumire dengan menunjukkan jembatan Yokohama yang mereka lewati, seolah ingin mengalihkan kesedihan itu ke arah yang lebih tenang sambil mengatakan ia berterima kasih karena Sumire memilih untuk tetap bertahan hidup meskipun harus melalui penderitaan yang begitu berat. Di tengah perjalanan, pihak panti jompo menelpon untuk mengkonfirmasi keberadaan Sumire, karena seharusnya ia sudah tiba sebelum pukul 5 sore. Sumire menjelaskan bahwa ia akan sedikit terlambat dari jadwal. Koji pun sempat berbicara dengan petugas panti dan meyakinkan mereka akan tiba dalam waktu sekitar 1 jam. Sebelum benar-benar melanjutkan perjalanan, Koji mengajak Sumire untuk makan lebih dulu. Dari sikapnya yang penuh perhatian, Sumire mulai merasa bahwa Koji adalah sosok pria yang tulus, sopan, hangat, dan memiliki empati yang jarang Sumire temui. Pada akhirnya mereka pun berhenti di sebuah restoran untuk beristirahat dan menikmati makanan bersama-sama. Saat makan, Koji sempat memperhatikan kukunya Sumire yang terlihat rapih dan indah. Sumire bercerita bahwa ia terinspirasi dari seorang tokoh wanita Amerika. Setelah keluar dari penjara, Sumire bekerja di salon milik temannya, lalu ia tertarik pada dunia nail art setelah melihat iklan-iklan di luar negeri. Keinginan itu membawanya mengambil keputusan besar. Sumire pergi ke Amerika untuk bekerja sekaligus belajar nail art secara langsung. Perjuangannya tidak mudah, tetapi kerja kerasnya membuahkan hasil. Sekembalinya ke Jepang, Sumire menjadi salah satu pelopor salon nail art, memperkenalkan gaya baru yang kemudian populer di kalangan perempuan Jepang.
Cerita itu pun membuat Koji teringat pada putrinya, yaitu Nana, dan ia berharap suatu hari nanti anaknya bisa memiliki kuku seindah itu. Sumire sempat menawarkan untuk membantu Nana jika suatu saat Koji membawanya berkunjung ke panti. Namun Koji menolak dengan halus, mengingat Nana masih bersekolah dan memiliki banyak keterbatasan waktu. Percakapan mereka kemudian beralih pada impian Nana yang diterima di sekolah musik ternama, tetapi terhalang oleh biaya yang cukup besar. Koji mengakui bahwa Nana sangat berbakat dalam memainkan klarinet, dan Nana memiliki cita-cita menjadi bagian dari orkestra, bahkan berharap suatu hari nanti bisa tampil di Eropa. Tapi, kenyataan ekonomi membuat mimpi itu terasa begitu jauh, bahkan untuk sekedar berlibur di dalam negeri pun mereka jarang memiliki kesempatan. Sumire lalu bertanya apakah Koji sudah menemukan cara untuk membiayai pendidikan Nana. Koji hanya menjawab ia akan memikirkan jalan keluarnya nanti. Di saat yang sama, mereka melihat sebuah keluarga di meja sebelah sedang merayakan ulang tahun. Momen itu membuat Koji berpikir untuk membeli kue kecil bagi Sumire. Di sisi lain, Sumire juga membelikan kue pesanan Nana ketika mendengar Nana bicara dengan ayahnya di telepon sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan menuju panti jompo eksklusif yang akan menjadi tempat Sumire menghabiskan sisa hidupnya. Setibanya di sana, Koji membantu menurunkan barang-barang Sumire dan memanggil petugas. Koji kemudian mengajak Sumire untuk masuk, tetapi tiba-tiba Sumire meminta sesuatu yang tidak terduga. Diliputi rasa kesepian, Sumire meminta Koji untuk tidak pulang pada malam itu dan menginap saja di dekatnya. Ia bahkan menawarkan uang sebagai imbalan, berharap Koji mau menemaninya lebih lama. Namun, Koji menolak dengan tegas serta menjelaskan bahwa ia harus pulang karena memiliki keluarga yang menunggunya. Koji juga meminta Sumire untuk tidak bersikap seperti anak kecil, meskipun Koji memahami perasaan sepi yang sedang dirasakan oleh perempuan itu. Akhirnya, Koji tetap membantu Sumire masuk ke dalam lobi panti. Lalu saat pintu tertutup, Sumire mengucapkan selamat tinggal sambil mencoba memberikan ongkos perjalanan. Tapi Koji menolak menerima bayaran tersebut, dan ia mengatakan bahwa dirinya akan mengambilnya nanti saat ia kembali bersama istrinya untuk menjenguk Sumire. Koji kemudian pulang dengan perasaan yang bercampur antara iba dan simpati. Kemudian sesampainya di rumah, Koji justru dimarahi oleh istrinya karena telah mengantar penumpang sejauh itu tanpa menerima bayaran sedikit pun. Koji berusaha menjelaskan bahwa ia berniat untuk kembali menemui Sumire bersama keluarganya, sekaligus mengambil ongkos yang tertunda. Meskipun begitu, Kaori tetap kesal, terutama karena mereka sedang menghadapi tekanan finansial yang cukup besar. Bahkan, Kaori telah mempertimbangkan untuk menjual rumah masa kecil mereka demi membiayai pendidikan Nana. Kemudian 1 minggu berlalu, Koji akhirnya kembali ke Yokohama bersama istrinya untuk menjenguk Sumire. Namun setibanya di panti, mereka menerima kabar mengejutkan bahwa Sumire telah meninggal dunia pada malam sebelumnya. Koji tidak mampu mempercayai hal itu, mengingat seminggu yang lalu ia masih melihat Sumire dalam kondisi yang sangat sehat. Pihak panti menjelaskan Sumire memiliki riwayat penyakit jantung kronis sehingga kemungkinan besar Sumire meninggal akibat serangan jantung mendadak. Dengan perasaan berat, Koji berjalan menuju kamar tempat Sumire tinggal. Ia masih sulit menerima kenyataan tersebut karena dalam ingatannya Sumire adalah sosok yang sehat dan kuat. Setelah kejadian tersebut, Koji bersama seluruh keluarganya menghadiri upacara kematian Sumire untuk memberikan penghormatan terakhir. Saat mereka hendak beranjak pulang, seorang pria bernama Seiichiro menghampiri Koji dan memintanya untuk datang ke kantor Seiichiro. Dalam perjalanan menuju kantor, Koji mengungkapkan rasa bersalahnya dan menyesal karena tidak menuruti permintaan Sumire yang sempat memintanya untuk menginap di Yokohama. Koji berpikir seandainya ia tahu bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka, ia pasti akan mengabulkan permintaan Sumire. Sesampainya di kantor, Seiichiro memberikan sebuah surat wasiat yang telah ditinggalkan oleh Sumire. Seolah sudah mengetahui bahwa waktunya tidak lama lagi, Sumire sengaja menulis surat tersebut untuk Koji, sang supir taksi yang menemaninya di perjalanan terakhir. Dalam surat itu, Sumire mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan istri dan anak dari Koji. Namun Sumire menyadari bahwa hal tersebut sulit terwujud karena waktu yang dimilikinya sudah sangat terbatas. Sumire juga menceritakan bahwa perjalanan taksi bersama Koji adalah salah satu momen paling indah dalam hidupnya. Sebagai seorang wanita dengan masa lalu yang kelam dan penuh dengan trauma, Sumire selalu menjaga jarak dengan pria. Tapi kali ini Sumire mengaku merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Koji. Ia bisa merasakan ketulusan dan kebaikan hati dari Koji.
Sumire juga menjelaskan bahwa ia telah memperoleh banyak uang dari usaha salon nail art miliknya, sehingga masalah finansial bukan lagi menjadi hal yang ia khawatirkan. Mengetahui kondisi keluarga Koji yang sedang membutuhkan biaya besar, terutama untuk pendidikan Nana, Sumire meninggalkan sebuah cek untuk mereka. Saat Kaori membuka cek tersebut, ia terkejut melihat jumlahnya yang sangat besar, yaitu 100 juta yen. Dalam surat itu, Sumire berharap uang tersebut dapat digunakan untuk membantu pendidikan putri Koji serta mewujudkan impian mereka, termasuk kesempatan untuk berlibur ke Eropa. Di akhir surat, Sumire mengungkapkan keinginannya untuk bisa bertemu kembali dengan Koji sebelum akhirnya ia mengucapkan selamat tinggal. Setelah membaca surat itu, Koji membawa keluarganya pulang melewati jalanan yang sepi. Sepanjang perjalanan, Koji terdiam, tenggelam dalam pikirannya, merenungkan pertemuan singkat yang telah mengubah hidupnya selamanya. Dari sinilah film Tokyo Taxi tahun 2025 akhirnya berakhir. Terima kasih teman-teman yang telah mengklik video ini dan menontonnya dari detik awal hingga detik akhir. Tak ada yang bisa lagi diucapkan selain meminta maaf atas kurangnya penyampaian dalam video ini. Kita bertemu lagi ya di video-video baru berikutnya, dan mungkin segini dulu aja penjabaran alur ceritanya. So, gua Nandi cabut dulu. Dadah.